di bonsai itu segudang ilmu yang bisa kita ambil dari mulai filosofi ketuhanan. Itu dalam di bonsai. Dari mulai bagaimana kita memanage di satu sisi niat baik kita untuk mentransformasikan pemilu ke gerbang demokrasi yang ideal itu tantangannya kan gede nih. Ya, salah satunya hoax. Cara keren, dan ini satu-satunya podcast di tingkat pengawas pemilu kecamatan di sekota Bandung, hanya Cibening. Assalamualaikum, halo sahabat Caraka, apa kabar kalian semua? Sehat ya, semoga baik-baik. Alhamdulillah kita dapat kesempatan lagi untuk ketemu karena hari ini adalah hari yang meriah, spesial sekali karena alhamdulillah sekarang kita sudah ditemani oleh tamu kita kali ini. Assalamualaikum Bapak, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ejak kalian sedikit ya Pak Wawan, beliau adalah mantan komisioner Bawaslu Kota Bandung. Saya di Kordip Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Soalnya aja riset-riset sedikit ya Bapak, namun nama Bapak di UIN sebagai sekretaris Pusat Kajian Syariah Hukum dan Kemasyarakatan. Ya. Fakultas Syariah dan Hukum. Itu sebelum atau sesudah? Sebelum. Kajian itu. Kajian akademik. Nah, makanya nih teman-teman Caraka sekarang Eja pengen ngobrol panjang lebar sama Pak Wawan. Kita kupas terus Pak Wawan, siapa Pak Wawan, siapa yang membentuk Pak Wawan dulunya gitu, yang menginspirasi Pak Wawan sampai sekarang Pak Wawan jadi seperti ini gitu ya. Oh jujur Pak, ngefans saya sebenarnya Pak. ini teman-teman staff juga udah tahu. Terakhir kan ketemu waktu Bimpek Pak, asa enakan Pak gitu. Cara Bapak memberikan materi sambil mengais teman-teman PKB, Pak. Wah, balutannya tuh enak gitu Pak. Padahal bulan puasa. Nyantai, wah ini keren. Eja merasa kalah Pak. Ternyata ngorak. Jadi pengen tahu Pak, siapa sih yang jadi inspirasi Bapak, atau dulu deh gitu Bapak teh dari mana sih gitu sebelum kenal Bawaslu RI, Bawaslu Kota? Bawaslu Kota. Ya kehidupan saya normal lah seperti umumnya yang lain lah, seperti Eja, seperti Iman kan gitu. Pendidikan saya normal juga dari SD, SMP, terus sempat pesantren jauh di Madura selama 6 tahun. Sampai tamat maksudnya kan? Sampai tamat pesantren, terus masuk ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mungkin di UIN inilah saya rada terbentuk dari sisi politiknya. Pergaulan di mahasiswa saya itu bergaul dengan teman-teman yang punya background politik, masuk organisasi kemahasiswaan, sempat menjadi ketua hima jurusan, jadi ketua senat fakultas. Nah itu mungkin yang membentuk lah ya, yang membentuk cikal bakal saya jadi ada sisi keorganisasian di situ. Ya. Kalau dari keluarga Pak? Keluarga itu ada mungkin dari kakek ya. Kakek pernah menjadi legislator legislatif ya, karena di zaman dulu di Partai Murba. Dan Partai Murba, walaupun saya nggak tahu itu ya kemana arahnya, nggak tahu, tapi kata orang tua ya, kakek kamu itu pernah jadi anggota dewan dari Partai Murba kamu. Mungkin ya, mungkin adalah sedikit kecipratan itu kan gitu. Soalnya kemarin ngobrol sama Bu Farhatun, kalau nggak salah ya, kakak-kakaknya Bu Farhatun itu memang aktivis lah Pak, yang mana membuat Bu Farhatun jadi semangat gitu. Dan memang Bu Farhatun kan penggiat ya Pak ya. Penggiat ya. Kalau Bapak dulunya ada nggak sih yang memang mengajak Bapak selain teman kampus gitu
di keluarga? Di keluarga nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Murni saya sendiri dari pergaulan ya. Dari pergaulan di mahasiswa, pergaulan di masyarakat juga dari mulai Karang Taruna gitu kan, sekretaris LPM, forum RW kecamatan, jadi ketua RW juga pernah. Jadi akhirnya merembet lah gitu tentang kepedulian terhadap masyarakat, sosial, pendidikan kayak gitu, politik dan lain sebagainya. Ya akhirnya membentuk sendiri kan gitu, seperti itu. Terus jadi penyelenggara pemilu, kenal sama penyelenggara pemilu Bawaslu gitu? Nah ini yang kalau ini tidak diduga-duga mungkin ya. Saya punya beberapa teman dari berbagai background organisasi. Waktu itu saya sudah menjadi dosen kan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Temen-temen di dosen itu ada yang menjadi panwascam. Oh iya. Ada yang jadi panwascam, kebetulan saya PNS juga kan. PNS ada kekosongan di kesekretariatan. Nah, saya diajak mau enggak jadi kepala sekretariat Panwascam Cibiru. Terus kinerjanya mah keuangan, saya nggak punya background keuangan kan gitu. Ya udahlah ikut aja, belajar dulu sekitar sebulan, koordinasi dengan Kasek Kota gimana cara anggaran dan lain sebagainya, diajarkan bisa lah gitu, jalan dari situ awalnya. Sama berarti kayak kita Pak di Polres dulu. Iya. Jadi aja juga berkesempatan. Nah itu bisa sekali itu ja. Bisa itu. Nah dari situ asik juga ya di Panwas gitu kan. Ada dinamika sosial, ada nilai-nilai demokrasi, ada perjuangan gagasan, bagaimana menangani persoalan-persoalan politik dan lain sebagainya. Itu kan menantang gitu. Dan ya yang ada di dalam diri saya itu saya paling suka kalau ada tantangan. Kebanggaan tersendiri Pak ya. Itu bagaimana kita bisa lolos, bisa lulus dari tantangan itu berarti prestasi kan. Nah, itu. Dan di Panwas itu sangat menantang sekali kan. Saya setuju sih Pak, soalnya jujur-jujuran nih Pak ya. Eja tuh nggak pernah peduli, bukan nggak pernah peduli, jadi kayak careless terhadap politik dan di sekitarnya gitu ya. Saya basic sastra Inggris Pak, anak-anak sastra lah gitu. Kenalan nama anaknya Pak Ketua Panwas sekarang, Pak Panwas, yang mana saya tuh udah temenan 8 tahun. Oke. Dia bilang tuh ada kerjaan, butuh kerjaan dulu join Panwas. Wah, Pak buta saya. Sama Pak Ketua, nih Perbawaslu dar hafalkeun. Barang baru kan? Perbawaslunya, PKPU-nya, ini U7-nya dasar hukum bla. Wah, itu lah. Cuma ternyata ketika dijalani itu asik gitu. Saya merasa bahwa memang perlu loh gitu. Ini didapatkan gitu oleh banyak orang. Betul. Karena benar kata Pak Ket tuh yang nempel sampai sekarang ke Eja itu adalah harus kenal sama politik biar nggak dipolitisi. Itu good. Itu setuju saya itu. Nah. Apalagi banyak banget inspirasi Pak. Ada yang bilang siapa sih yang Parido. Sumber yang waktu itu di narasumber. Yang ngasih saya apa ya namanya? Doktrin lah namanya bahwa kalian yang sekarang di Panwasan tuh setara sama camat. Langsung wah, enggak saya Pak langsung pasang badan, wah setara saya sama camat, setara sama polsek gitu kan, wah keren. Jadi kebanggaan, akhirnya sekarang nyaman. Awalnya mah takut. Itulah ada banyak dinamika sosial, politik, budaya dan menggagas kita untuk mengeluarkan ide-ide solutif kan. Terus ngobrolin ini Pak, latar belakang Bapak, soalnya tadi udah ngobrol sedikit perihal bonsai. Oke. Hobi Bapak dari kecil atau gimana Pak kenal bonsai? Aneh juga saya, kenapa ya kok tiba-tiba jadi ke bonsai kayak gini. Dulu sejarahnya, saya punya teman, kakak saya sih sebetulnya. Kakak saya punya teman pencinta bonsai. Dia ditugaskan ke Amerika. Wah. Jadi bonsai-bonsainya terlantar nih, nggak ada orang yang ngurus gitu. Saya dididik lah sama beliau gitu selama 2 bulan gitu sebelum dia ke Amerika untuk mengelola bonsainya. Nah, pertama ya dididik sama dia sampai pada akhirnya kok ada ketertarikan tersendiri juga loh gitu dengan bonsai itu. Sampai akhirnya dibayar nggak dibayar ataupun apa malah jadi dibayar
tambah bahagia, tambah untung, nggak dibayar pun karena happy ya dengan bonsai itu. Itu SMP tuh. SMP. Jadi saya cinta bonsai itu dari SMP. Ternyata di bonsai itu segudang ilmu yang bisa kita ambil ya, dari mulai filosofi ketuhanan. Itu dalam di bonsai. Dari mulai bagaimana kita memanage politik, nyambung, manajemen, itu segala macam ada. Aspek kehidupan di bonsai itu ada. Saya mau harus dibongkar itu, dikupas ya gini. Dalam kehidupan, hubungannya dengan religiusitas ya, bonsai itu walau bukan seni kayak menggambar kan, objek benda mati. Kita gambar bisa jadi kita langsung klaim bahwa itu adalah hasil karya saya. Ya. Kalau bonsai enggak, kita butuh Tuhan untuk menghidupkan itu ya, ada spiritual di situ. Kita berkreasi di bonsai itu, kita bentuk ke sini, bentuk ke situ dengan media kawat dan lain sebagainya. Tapi ketika Tuhan tidak merestui, tidak menyetujui itu untuk hidup ke arah sana, mati misalnya rantingnya, nggak bisa kita mengklaim bahwa bonsai itu hasil karya saya. Wah, dalam ini mah dalam daging ini. Ini di bonsai itu satu, itu dari sisi religiusitasnya. Lalu kalau kita bawa ke kehidupan, organisasi misalnya, organisasi politik, bonsai itu sangat politis sekali. Bonsai itu sangat organisatoris sekali. Kenapa? Kita membuat bonsai dari mulai akar pondasi ya, teguhan hati kita, prinsip kita, ideologi kita, itu kan akar yang menguatkan kan. Akar baru masuk ke batang kan, jati diri kita. Batang kan, ada strukturnya jati diri kita. Lalu kita manage kan tangannya, dahan-dahannya, mau diarah kemana? Arahkan ke sebelah sini terus gitu, menjadi satu sosok bonsai yang tampilannya ideal. Itu tampilan kita kan akhirnya, tampilan kita yang sempurna. Interpretasi lah. Nah, kan jadi kita tuh harus sempurna, kokoh, pondasinya kokoh, tampilan kita di batang teguh gitu kan, untuk memperjuangkan apa dan lain sebagainya. Tangan-tangan kita sudah ya pas gitu ya, seimbang, balance dan lain sebagainya, menjadi sosok yang utuh sebagai bonsai. Nah, itu dari sisi manajemen kan. Dari sisi politik bisa juga. Iya. Dari sisi politik kita pingin mengarahkan si cabang ini ke sebelah kanan nih, pakai kawat kan? Pakai kawat. Kan diarahkan. Saya ingin Reja itu jadi provokator nih. Bisa ya. Itu kan manajerial, itu kan arahan, kita bentuk dengan tool yang ada. Kita bagaimana? Oh, mengarahkan iman nih. Nah, ini organisatoris kan. Sama kayak bonsai, kita mau arahkan ranting ini ke sini pakai kawat nih. Diam di situ loh. Kalau enggak diam di situ, saya potong digunting. Pecat aja udah. Nah, kalau politisi, pecat aja nggak bener ini. Nah, kan kayak gitu. Tadi Pak, udah podcast ini kita bisa mampir ke rumahnya Pak. Minta bonsai untuk belajar bonsai. Itu sangat filosofis sekali bonsai itu. Pantesan Pak, saya baca beberapa artikel kemarin perihal apa ya? Saya kutip nih Pak, Bapak mengatakan bahwa protokoler adalah bagian dari citra lembaga. Yang dimana ada kata-kata yang emang nyambung sama bonsai Pak, eloknya dan lain sebagainya. Bapak bilang protokoler masa kini perlu memperhatikan paradigma baru, yaitu fleksibel, understanding, connected, up to date, dan brilliant. Jadi apa ya namanya saya? Jadi ini mungkin karena bonsai. Kalau nggak salah itu bukan saya, mungkin ada Wawan Kurniawan yang lain mungkin. Iya. Wawan Kurniawan yang magi itu Bapak. Oh gitu? Iya. Di mana itu? Di Bawaslu Kota Bandung. Bawaslu Kota Bandung. Iya. Protokolnya berarti tentang public speaking ya, Sepertinya. sebetulnya. Sangat penting lah itu. Ya apa ya, dalam manajerial itu kayak tadi itu sebetulnya bagaimana kita mengemas diri kita agar menghasilkan citra lembaga pada akhirnya, karena lembaga baik dan buruknya lembaga itu ya siapa yang mengisinya kan, tentunya
Kalau lembaga itu bagus, Panwaslu Kecamatan Cibenying Kaler, keren loh. Bawaslu Kota Bandung, keren loh kan gitu. Kalau yang mengisinya orang-orang yang misalnya nggak produktif, orangnya yang nggak punya skill yang bagus, visioner, profesional dan lain sebagainya, ya apa artinya sebuah lembaga Panwaslu Kecamatan Cibenying Kaler kalau orang seperti itu? Gitu. Saya tadi kan Seperti nggak bisa asal tekuk, asal nggak bisa. Itu harus ada keseimbangan, keserasian. Biar ada gaya miring. Saya gaya tidur, gaya tidur. Gitu. Apalagi ke politik kan, gaya-gaya kudu pura-pura kayak gini ya itu kan. Nyambung banget. Kayak gitu. Tapi nyambung Pak ke perihal substansi Panwas ya. Karena Bapak tadi bilang perihal protokolernya harus enak biar citra lembaganya ya betul, harus itu ya, kan harus sebagai tanggung jawab kita ya. Makanya substansi Panwas itu sebagai garda terdepan dalam menangkal setiap isu dan berita-berita yang nggak benar tuh, kira-kira apa sih yang mereka perlu miliki? Oke, ini sangat penting ya buat teman-teman di Panwaslu Cibenying Kaler tentang hoax ya. Nah, ya, tentang berita-berita miring, tentang hoax yang seperti. Nah, ini kan persoalan sebetulnya bukan cuma persoalan di kepemiluan saja ya. Ini di bidang ekonomi pun ada hoaxnya. Di bidang politik apalagi, di bidang pemerintahan ada, semua hoax itu ada di semua segmen kan gitu. Nah, kebetulan hoax ini hubungannya dengan kepemiluan, dengan tanggung jawab kita sebagai pengawas pemilu, kan kita harus paham apa sih yang menjadi problem kepemiluan khususnya bidang pengawasan dengan hoax ini kan gitu. Nah, ini penting. Hoax itu apa sih? Dampaknya bagaimana? Dibuatnya seperti apa? Lalu kenapa kita harus tanggung jawab dengan hoax dan lain sebagainya, kan itu harus paham sebagai pengawas pemilu, harus paham. Yaitu sangat mengganggu sih. Bahwa pengawas pemilu benar-benar harus mengamankan, memfasilitasi pemilihan umum yang transparan, jujur, adil dan bersih, kan itu tanggung jawab kita. Nah, tapi satu sisi niat baik kita untuk mentransformasikan pemilu ke gerbang demokrasi yang ideal itu tantangannya kan gede nih. Ya salah satunya hoax kan, salah satunya hoax gitu. Nah, kan kita diganggu nih dengan hoax, berarti kita harus paham tentang hoax, harus paham juga menyelesaikan hoax kan gitu, bagaimana menangkalnya gitu, dan lain sebagainya. Nah, ini penting, itu akar persoalan yang harus kita miliki. Setelah akar persoalan itu diketahui sama kita, lalu kita tinggal mengambil solusinya apa sih yang harus kita miliki kan gitu. Skill apa yang harus kita tahu. Kalau ada regulasi mana yang harus kita pahami. Lalu penanganannya nanti gimana kan gitu. Terus untuk meminimalisir sampai ini tidak terjadi nih tantangan ini kan juga harus paham kita sampai ke arah sana. Jadi dari hulu ke hilirnya itu kita siap tuh, kalaupun ada nanti di lapangan terjadi ya tinggal selesaikan. Soalnya yang nggak perlu cemas juga ya, pas selama kita paham ya cara penanggulanginya, nggak perlu jadi sebuah kecemasan. Bahkan kalau menurut saya harus, kata saya tadi, saya itu suka dengan tantangan. Justru semakin besar tantangan hoax yang terjadi ke kita, malah semakin asik kita untuk mencari solusinya kan gitu, cari celahnya kan gitu. Soalnya bisa mengembangkan diri juga. Nah, dari kita tahu. Kita, ibaratnya kayak kita udah punya visi nih, udah punya tujuan nih di ujung peta gitu. Kalau kita udah punya tahu gambarannya, kita tahu belok kemana. Nah, itu ya betul. Masalahnya tuh gini Pak, ngomongin bonsai, ada loh sambung-sambungannya. Sangat ada. Iya, sambung-sambungannya ada gitu. Sampai tadi ngomongin substansi, entah kenapa di kepala Reza tuh mikirnya, kayaknya ini saya harus punya bonsai. Agar bisa mengajar diri. Dan mempelajari hal-hal yang ada di bonsai tersebut. Di bonsai itu ya. Kudu beli itu aja. Tapi kesibukan Bapak selain itu apa Pak? Setelah ada ex Bawaslu nih. Ya dari Bawaslu saya kemarin udah
memasrahkan diri saya, membakti saya. Sebelum saya itu kan di akademisi, saya jadi dosen, terus saya membaktikan diri juga ke negara melalui Bawaslu gitu. Sekarang saya tidak lagi di Bawaslu karena saya masih status juga PNS di UIN, ya tinggal balik lagi ke UIN. Jadi aktivitas saya sekarang mengajar di lembaga awal sebelum saya di Bawaslu. Banyak ketemu orang-orang kayak aja berarti kan? Banyak sekali aja Mahasiswa lo, rewel. wah mahasiswa rewel, masa cerdas, mahasiswa yang kadang masuk kelas balik lagi kampus banyak. Tapi apa ya Pak? Berarti Bapak bisa merasakan transisinya Pak. Maksudnya Bapak bisa punya scope perihal di mana Bapak sebagai dosen melihat ke tingkat apa ya namanya, ketertarikan dan kesadaran mahasiswa terhadap politik ini. Bapak bisa lihat dong perbandingannya dari mahasiswa dengan masyarakat umum ketika Bapak di Bawaslu. Iya. Tingkat kesadaran masyarakat atau jangan masyarakat, mahasiswa terhadap politik menurut Bapak setinggi apa sih Pak? Kalau bicara persentase ya, yang suka politik banyak ya, apalagi mahasiswa yang aktif di lembaga-lembaga keorganisasian, ekstra maupun intra. Mereka pasti care dengan politik, mereka ingin tahu dengan politik. Tapi kalau mahasiswa yang flat ya, kuliah itu untuk studi ya, masuk mata kuliah, selesai skripsi jadi sarjana, ya ada juga yang apatis. Nah, kalau di masyarakat menengah ke atas lah ya, orang-orang menengah ke atas dia bisa terlibat, bisa mengajukan aspirasi politiknya ke politik itu di masyarakat di menengah ke atas. Itu kalau persentasenya gitu. Soalnya Eja tuh jadi kadang bertanya-tanya ke diri sendiri apa perihal harus gimana sih Eja tuh sebetulnya kalau misalkan ada isu, ada masalah apa-apa, harus bereaksi seperti apa sih masyarakat terhadap itu? Ya, ini penting ya. Ini pertanyaan yang bagus dan harus dagingin ya. Sebab begini, anak muda lah kalau saya segmennya ya, ingin saya ke anak muda itu harus peduli terhadap politik. Karena apa? Bangsa ini butuh gagasan-gagasan cemerlang ya dari anak muda, gagasan-gagasan orisinal. Sebab beginilah, saya nggak menganggap bahwa kepemimpinan orang tua itu jelek, enggak. Ya, mereka estafet juga, estafet. Tapi hari ini kalau lihat dari data nih, pemilih hari ini itu 50% lebih itu anak muda. Berarti generasi hari ini itu adalah generasi Z, generasi Y, yang harus mengisi itu. Dunia sekarang itu di bangsa kita itu dunia anak muda, harus mengambil itu. Kalau anak muda tidak care dengan politik, mau diambil lagi dengan orang tua yang saya tadi bukan dia jelek, enggak, tapi mungkin gagasannya klasik, inovasinya mungkin ya kurang. Tapi kalau cahaya baru lah, nah ya, itu insight baru dari itu. Jadi kalau dikolaborasikan hebat juga. Wah, itu lebih bagus, keren. Ilmunya emang matang dari yang yang sepuh, kolaborasi dengan anak muda, keren bangsa ini. Jadi lebih apa ya, lebih enak gitu sih formasinya. Betul. Gitu. Ketika anak mudanya cemas, bingung, bisa diarahkan. Nah, gitu. Ketika tua-tuanya agak apa ya namanya, stuck nih gimana, anak mudanya bisa. Nah, desain politik hari ini 2024 itu kalau tua dan muda kolaboratif, keren ya. Terus apa sih Pak kira-kira yang bisa nih bikin anak muda jadi tertarik? Nah itu perlu kampanye tentang pentingnya partisipasi anak muda terhadap politik itu penting. Hanya tinggal siapa nih yang harus kampanyekan itu gitu kan. Nah unsur pemerintah tentunya kan yang punya anggaran, punya rancangan, gagasan itu pemerintah yang harus mengkampanyekan bahwa partisipasi anak muda terhadap politik, terhadap pemerintahan, terhadap kebangsaan itu sangat penting. Gitu. Jadi ada kampanye itu tuh. Nah, di samping ya kita dosen-dosen, guru-guru kan gitu, menyelipkan itu bahwa ini kalian sebagai anak muda itu harus masuk ke wilayah itu, sumbangkan gagasan kalian itu loh gitu. Tong kahayang hukum, sumbangkan itu. Sebab kami ini bangsa ini butuh gagasan orisinal anak muda lah. Nah itu. Makanya sebenarnya
pengen Pak saya dengan cara kabar Panwas Podcast teman-teman minimalnya teman-teman seangkatan di kampus gitu ya untuk ini udah nggak tidak semenakutkan itu sebenarnya gitu. Dan tidak tidak semenyulitkan itu sebenarnya ketika kita memang tahu bukannya apa-apa ya ke teman-teman yang memang saya jujur Pak ya awalnya tuh saya senang demo Pak. Saya ingin membantu orang-orang itu kita suarakan apalagi saya lewat karya saya sastra lewat seni bikin puisi lah langsung baca-baca perihal dulu Pak dulu tuh saya mengenal gerakan Beat Generation di Amerika kenal juga gerakan Embeling yang dimana isi-isinya tuh karya-karya puisi yang mendobrak tatanan-tatanan gimana kebebasan saya coba bantu tapi ketika kemarin ada isu-isu demo ya saya mikir tuh gorowokan di harapan tembok mana sana kadenge gitu. Saya mikirnya dapat tawaran dari aku coba masuk sistem dan ternyata ketika mengenal memang tidak semudah teriak-teriak aja. Memang ya Pak demo tuh perlu ya Pak harus ada. Tapi butuh juga loh gitu tenaga-tenaga muda di dalam sistemnya gitu. Salah satunya di penyelenggara pemilu gitu. Ya kayak gitu itu kan metode ya. Nah itu kemasan sebetulnya demo podcast itu kan sebuah packaging kan. Dulu mungkin di zaman kayak gitu kata Eja tadi Iwan Fals itu mengkritik dengan lagu kan, kemasan kan, dan memang skill Iwan Fals itu di pemusik. Kalau Iwan Fals jadi pelukis misalkan kayak Apandi, pasti dia mengkritiknya melalui gambar kan gitu. Rendra lewat puisi kan, misalkan gitu. Eja lewat demo kan, gitu yang lain. Itu packaging. Tapi gagas di balik itu semua kan orisinil. Eja itu ingin menyuarakan kebaikan loh gitu. Dan sebenarnya yang ingin Eja suarakan tuh bukan menyerang ya Pak, tapi ingin mengajak teman-teman yang lain untuk sadar. Ayo, bukan istilahnya bukan cuma ngelempar ke yang atas biar melihat enggak. Betul. Justru kita tuh ayo membentuk sesuatu agar kita di atas level yang sama. Jadi nggak geling langsung. Iya, betul. Membangkitkan kesadaran. Karena di masa itu mungkin ya, di masa itu orang-orang yang memegang kebijakannya hanya bisa menerima gagasan itu melalui demo. Iya kan? Kalau sekarang kan ya para pemimpin kita malah bisa kita ajak ngopi bareng. Kan gitu, bisa ajak ngopi bareng. Oh, pinginnya begini, solusinya begini. Keren nih, kita lakukan. Nah, gitu kan? Kayak gitu bisa kan? Kalau sekarang kan mungkin jadi demo ngapain? Udah nggak dibutuhkan hari ini gitu. Sekarang dengan podcast aja bisa jadi solusi. Nah, kayak gitu. Packaging di zamannya pasti berbeda. Emang apa namanya? Itu tuh mikirnya anak-anak zaman sekarang tuh bukannya malas. Cuma mereka tuh nggak tahu Pak harus masuk ke lapangan. Karena nggak ada yang ngajak, nggak ada yang tunjukin bahwa simbol dan mungkin karena memang anak muda ya Pak lagi takutnya diajak sini salah gitu. Nah adalah yang penting yang juga ingin saya sampaikan di situ. Oleh-oleh saya Bawaslu ke kampus nih. Selama 5 tahun kalau di Bawaslu Kota Bandung, selama berarti berapa tahun ya saya di Panwascam. Sekian tahun tentang mengawal demokrasi. Nah oleh-oleh ini saya bawa ke kampus loh. Kata dia itu tadi ada sebagian mahasiswa yang apatis kan terhadap ya dinamika sosial, politik, budaya. Saya bawa loh. Ya kita harus objektif sebagai dosen itu harus objektif, bebas nilai kan. Yang saya lihat seperti itu, faktanya seperti itu ya harus sampaikan seperti itu. Regulasi hari ini 2017 dibuat regulasi, masa 2024 masih pakai yang 2017 kan gitu. Ya harus update dong dengan zamannya, kebutuhan hari ini. Dengan regulasinya pun juga harus regulasi hari ini. Nggak bias. Permainan hari ini pakai regulasi yang lama, yang bisa, ini masih efektif, ini masih aman dan lain sebagainya. Gila itu klaim semua bisa. Tapi persoalan di lapangan hoax. Kenapa nggak bisa diselesaikan oleh Bawaslu? Kenapa nggak dibuat regulasinya? Kalau akademisi bisa menyampaikan itu, nah itu dibuat. Artinya nanti anggota legislatif di Senayan itu orang yang harus smart berpikir tentang kebutuhan hari ini terhadap regulasi itu apa. Nah, partai politik juga itu harus screening dewan-dewan yang punya kapabilitas di situ, mengikuti kan gitu. Jadi partai politik tuh
pabrik ya, pabrik manusia cerdas yang harus membuat apa nanti? Membuat nuklir, membuat apa? Membuat regulasi bisa menyelesaikan persoalan gitu. Pencetak, di screening di situ. Jadi kebutuhan yang akan datang itu terantisipasi. Ya. Dan lebih enak jika kita berkolaborasi semuanya. Betul, persis. Gitu kan, semua elemen. Gitu. Karena itu teh gitu Pak, untuk apa? Dari rakyat untuk rakyat teh. Gitu, ya. Nah, ujungnya kan ke situ kita. Ujungnya adalah keadilan sosial, kan kayak gitu. Lapangan pekerjaan yang merata, kesejahteraan. Iya betul. Nggak salah lebar gitu kalau misalkan sekarang mentang-mentang apa pesta demokrasi sebenarnya hukum tidak substantif. Ada waktu berapa bilang pada ya seki aja cari barat mah lu nonton bola sok lu iri wah main bola main tapi ya main rame gitu kan paling itu Pak, pengen dong pesan-pesan untuk teman-teman masyarakat atau masyarakat di luar sana yang nonton gitu perihal apa ya namanya meningkatkan kesadaran atau ada nggak sih filosofi bonsai yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman masyarakat biar mereka tuh lebih apa ya tertarik terhadap politik atau minimalnya memeriahkan nanti nih Pak hari H kita pemilu gitu loh. Boleh Pak? Oke. Closing statement. Caraka keren. Caraka keren dan ini satu-satunya podcast di tingkat pengawas pemilu kecamatan di sekota Bandung hanya Cibenying Kaler. Dan ini kalau menurut saya ini biang, tapi biang kebaikan loh, biang potensial. Ini 29 kecamatan lagi ini harus mengikuti Caraka. Dan ini tadi saya ngobrol-ngobrol ini tidak mahal. Yang mahal itu niat, gagasan, skill. Mau nggak dilakukan kan gitu. Ini satu keren Caraka dan ini kembangkan tidak boleh mati sampai Eja dan Iman sudah tidak dipanwas lagi. Ya, ini harus dikembangkan. Satu, yang kedua tularkan ke kecamatan yang lain. Tadi saya terinspirasi juga sama Pak Ketua Pak Thomas ini. Kalau di hari pemungutan semua panwaslu kecamatan membuat podcast lalu online semua kan? Ini kan luar biasa. Belum ada si Indonesia yang begitu kan? Belum ada si Indonesia. Wujudkan itu. Wujudkan itu. Dan saya nyatakan bahwa pilot project podcast tingkat kecamatan Cibenying Kaler. Keren. Udah aja paling ya teman-teman Caraka. Tapi aja mau ngomong sesuatu dulu buat teman-teman Caraka. Ada beberapa hal yang aja kutip dari obrolan sekarang ini bahwa betul teman-teman negara kita sekarang itu perlu gagasan cemerlang dan original. Betul apa yang kawan katakan. Perlunya cahaya baru dan formasi baru untuk mengejar mimpi. Makanya alhamdulillah Bawaslu punya tagline yang keren bersama Bawaslu Awasi Pemilu. Itu aja paling ya Pak ya. Siap ya. Thank you. Amin. Barangkali ntar bisa mengirim bonsai. Siap. Semoga teman-teman di rumah juga sehat. Jangan lupa komen saran kalian atau pendapat kalian perihal obrolan kita hari ini. Sampai ketemu di minggu depan atau kapanpun itu ya. Sehat-sehat. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.